فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-20 tentang apa? Hendaknya Muhammad Raga. Tentang syafa'ah. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya ahli sunnati wal jamaah meyakini adanya syafa'ah di hari kiamat ketika terpenuhi padanya berapa syarat. Hendaknya arif 2 syarat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada pemberi syafaat. Yang kedua, betul apa? Baik, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang diberi syafaat. Baik, diingat-ingat ini, yaitu izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemarin disebutkan satu ayat yang menggabungkan 2 syarat ini sekaligus. Hendaknya Abdurrahman Kisaran. Naam, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Baik, setelah dapat izin bagi yang mau memberi syafaat dan setelah mendapatkan keridhaan Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Dan sebab utama untuk seorang yang mau diberi syafaat itu diridha oleh Allah apa akbar? Tauhid. Baik, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis ini, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala babul imani bi'adzabil qabr. Bab yang menjelaskan tentang iman terhadap azab kubur. Perkara ini juga masuk dalam keimanan terhadap hari akhir. Karena yaumul akhir, ikhwan, hal-hal yang diimani berkaitan dengannya itu dimulai dari kematian seorang hamba. Semua hal-hal yang terjadi setelah matinya seseorang itu masuk dalam al-imanu bil yaumil akhir. Setelah seorang mati, maka dia akan masuk ke alam berikutnya. Tidak sebagaimana diyakini oleh orang-orang ateis,
orang-orang yang kafir yang menganggap bahwasanya kematian itu adalah perkara yang terakhir, sehingga banyak menempuh jalan untuk mengakhiri kesulitan dengan mati. Padahal kematian itu awal. Nah, awal untuk dia masuk ke alam berikutnya yang setelah itu adalah keabadian. Baik. Perlu diingat bahwasanya alam yang akan atau yang dijalani oleh manusia ini ada berapa? Hendaknya Mujahid. Kama ada dudur. Ada 3 had. Apa? Alam sebelum itu. Sebelum alam kubur apa? Yang kamu alami sekarang? Alam dunia. Yang kedua, alam kubur atau dinamakan dengan barzakh. Kemudian yang ketiga, alam akhirat, yaitu darud dunia wa darul barzakh wa darul qarar. Yang ketiga adalah alam keabadian, yaitu alam akhirat. Yang hakikatnya akhwan, alam barzakh ini masuk dalam kategori keimanan terhadap hari akhir. Dinamakan barzakh karena dia pembatas antara alam dunia dengan negeri keabadian. Disitulah manusia setelah matinya menunggu sampai tegaknya hari kiamat. Bagi seorang yang beriman dan beramal saleh, maka penungguan tersebut penungguan yang dipenuhi dengan kenikmatan di alam kuburnya, ditemani dengan teman yang bagus, dengan bau yang harum, dan di tempat yang luasnya sejauh mata memandang. Datang kepadanya angin segar, bau segar dari surga. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Namun sebaliknya bagi orang yang kafir atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk diazab, maka dia akan merasakan azab di alam kuburnya. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh para salaf kita dulu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kapan saja melihat pekuburan beliau menangis. Sampai-sampai ditanya oleh tabi'in yang menyertainya, engkau ketika mengingat neraka tidak menangis, tapi kapan saja melihat pekuburan Anda menangis, kenapa? Maka beliau kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal dari tahapan-tahapan hari akhir. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, faman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa saja yang selamat di alam kuburnya dari azab, maka tahapan setelahnya akan lebih mudah. Namun siapa saja yang di alam kuburnya tidak selamat, di mana dia mendapatkan azab, maka yang setelahnya, setelah tahapan alam kubur ini, itu lebih dahsyat dan lebih berat. Nah, makanya setiap muslim jangan sampai lalai terhadap perkara tersebut. Nah, di antara dalil yang menetapkan tentang adanya azab kubur adalah hadis yang singkat yang ada di hadapan kita ini, di hadis yang ke-21.
Qala wafaqahullah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'adzabul qabri haqqun rawahul Bukhari. Nah, sekali dua kali baca insyaallah semuanya sudah hafal karena sangat pendek. Adzabul qabri haqqun, diingat-ingat tentang dalil tetapnya azab kubur. Hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, azab kubur itu hak. Karena dari masa ke masa akan muncul semakin banyak firqah-firqah yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Dari ahli filsafat mengingkari azab kubur, Mu'tazilah, kemudian Neo Mu'tazilah dari kalangan Hizbut Tahrir. Walaupun sebagian mereka kemudian mungkin tidak mengakuinya, tapi untuk pendirinya masyhur mereka berpemahaman Mu'tazilah. Makanya dikatakan oleh para ulama Hizbut Tahrir Mu'tazilah gaya baru. Di antara keyakinan mereka mengingkari azab kubur. Dan secara umum dari kalangan aqlaniyun, orang-orang yang beragama hanya melandaskan terhadap akal, mereka mengingkari adanya azab kubur. Alasannya apa? Alasannya karena ketika kubur disingkap enggak didapati, sempitnya ruangan, tetap mayatnya juga seperti itu. Dan seterusnya. Padahal seorang mukmin dalam masalah iman terhadap perkara ini yang dikedepankan adalah keimanan, yang dikedepankan adalah dalil. Karena inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Karena kalau semua perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilihat nyata dengan mata kita, maka tidak ada bedanya antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Kenapa? Karena semuanya akan mengakui dan membenarkan. Ya kan, kalau semuanya melihat secara jelas dengan kedua matanya, oh iya diazab. Kelihatan malaikatnya, kelihatan orang yang diazabnya. Semuanya akan meyakini kebenarannya. Tapi tatkala itu adalah perkara gaib yang tidak dilihat, karena azab kubur maupun nikmat kubur itu bukan di pekuburannya, tapi di alam kuburnya, di alam yang lain, bukan di alam dunia, tapi di alam barzakh, di alam yang lain. Yang termasuk perkara gaib. Disinilah perbedaan antara mukmin dan kafir. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa di awal-awal Al-Baqarah, sifat yang pertama adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini penentu. Orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Karena tanpa keimanan terhadap hal ini akan banyak sekali hal-hal yang dia kufuri, ya kawan. Baik, di antara yang kita bahas ini tentang azab kubur. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan azab kubur itu hak. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Di antaranya yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dan diulang-ulang di dalam salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, bukan hanya sekedar mencontohkan. Makanya sebagian ulama menyatakan wajib untuk membaca doa ini dalam tasyahud akhir kita, walaupun yang rajih hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan doa yang lain. Apa doanya itu? Hendaknya Jabir, yang dimaksud doa apa? Yang jangan sampai ditinggalkan untuk dibaca di akhir tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil
Masihid Dajjal. Minta perlindungan dari 4 perkara. Di antara yang pertama disebutkan min adzabil qabr. Minta agar dilindungi dari azab kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau juga mencontohkan dengan apa? Berdoa dengan doa ini. Selain memerintahkan, beliau mencontohkan sendiri dalam doa beliau. Dalil yang lain yang menunjukkan sabitnya azab kubur, ikhwan, yaitu ayat di dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Ini ditafsirkan oleh Syu'bah. Nah, atau dalam riwayat Syu'bah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, nazalat fi adzabil qabr. Ayat ini turun terkait azab kubur. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Al-Bara' ibn Azib membacakan ayat ini ketika beliau membicarakan tentang azab dan nikmat kubur. Demikian pula dalil yang menunjukkan tetapnya azab kubur, hadis-hadis yang banyak ketika Nabi memerinci bentuk-bentuk azab yang diberikan kepada sebagian penghuni kubur. Taib, dan ketika beliau menyebutkan sebab kenapa seseorang teradab. Seperti pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi melewati 2 kubur, kemudian berhenti dan mengkabarkan bahwasanya penghuni 2 kubur tadi sedang diazab. Menunjukkan hak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan perkataan yang hak, karena tidaklah beliau berucap kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Baik. Dan berkaitan dengan azabul qabr, di antara hal yang penting setelah kita mengimaninya adalah mengetahui di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang terazab di kuburnya. Di antara sebab tersebut yang pertama, dan ini yang sangat banyak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, yaitu bermudah-mudahan dalam masalah kencing, di mana seseorang tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sungguhnya mayoritas azab kubur itu disebabkan karenanya. Baik. Disebabkan apa? Karena masalah kencing, sesuatu yang remeh. Para sopir ketika kebelet kemudian cuman sekedar berdiri, minggir samping mobilnya, kemudian kencing tanpa bercebok, tanpa membersihkan diri dari air kencing. Ini termasuk sebab azab kubur. Makanya mengajari anak-anak kita semenjak dini untuk bisa istinja, untuk bisa membersihkan dirinya dari air kencing ketika dia kencing sendiri. Demikian pula berhati-hati jangan sampai kencing tersebut menciprati dirinya atau kakinya.
Ini diajarkan kepada anak-anak kita semenjak dini agar berhati-hati ketika kencing, jangan sampai terkena cipratan air kencing yang kemudian dia tidak membersihkannya. Nabi perintahkan istanzihu minal baul, untuk kita membersihkan diri dari air kencing. Di antara bukti bahwasanya perkara air kencing ini menjadikan menjadikan seorang teradab, ya hadis Abdullah bin Abbas yang disebutkan ringkas tadi. Nabi melewati dua kubur, ikhwan. Kemudian Nabi mendengar suara manusia sedang diazab. Fasami'a sauta insanaini yu'adzaban fi kuburihima. Baik. Ketika Nabi sedang berjalan, mendengar suara dua orang sedang diadab di kuburnya. Kalau kita mungkin mendengar seperti itu sudah pingsan. Maka di antara hikmah dan kepemurahan Allah serta rahmat Allah bagi kita, kita tidak mendengar adab yang teriakan-teriakan orang yang teradab di kuburnya. Kalau seandainya mendengar, tentu tidak akan ada yang berani untuk menguburkan saudaranya. Karena mau ke kuburan takut. Baik. Ketika mendengar suara dua orang yang diadab tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sungguh sedang diadab, dan tidaklah keduanya diadab itu pada perkara yang dianggap besar, yaitu pada perkara yang dianggap remeh. Perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Makanya jangan meremehkan sedikit pun dari penyelisihan terhadap syariat, ikhwan. Hal-hal yang menyelisih syariat ketika diremehkan bisa menjerumuskan seseorang di dalam azab. Kemudian Nabi jelaskan, kana ahaduhuma la yastatiru min baulih wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Dalam sebagian riwayat la yastanzihu min baulih, adalah yang pertama dia dulu tidak istinja, tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Dan yang kedua, dia ketika hidup dulu suka membuat namimah. Syahidnya di sini berkaitan dengan masalah kencing. Perhatikan. Berarti dari hadis ini juga kita mengetahui sebab yang kedua dari sebab yang menjerumuskan seseorang teradab di kuburnya, yaitu apa? Yaitu berbuat namimah. Dan kedua-duanya banyak diremehkan oleh manusia. Dan di antara namimah pada masa sekarang, ikhwan, yang seorang muslim dan muslimah harus berhati-hati, yaitu apa? Kopas tulisan saudara kita, kopas atau screenshot chattingan kita dengan saudara kita dengan niatan untuk membuat kerusakan. Dan zaman sekarang sangat mudah. Sedang ngobrol dengan saudaranya atau ngobrol dengan seseorang, kemudian muncul kalimat yang buruk atau muncul sesuatu yang dia bisa untuk memancing yang lainnya terjadi kerusakan. Dia copy, sampaikan ke orang itu, nih si fulan mengatakan tentang kamu demikian. Ini namimah. Maka hati-hati, jangan sampai sifat seorang muslim ataupun muslimah seperti ini. Zaman dulu, ikhwan, untuk namimah ya dengan apa? Dengan menukilkan perkataannya, ngomong si fulan ngomongin kamu demikian. Zaman sekarang sangat mudah, tinggal disorot, diklik, kemudian di copy, dikirim ke temannya, atau bahkan dikirim di grup-grup, sehingga terjadi kerusakan yang besar. Kenapa? Yang membacanya tidak hanya satu orang, padahal tadinya mungkin sekedar
perkataan pribadi, ungkapan, perasaan atau yang lainnya. Maka hati-hati dari yang demikian, karena ini dosa besar dan di antara sebab yang menjerumuskan seorang dalam azab kubur sebelum azab akhirat. Sebab yang ketiga, akhwan, tidak beramal dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka-mereka yang jarqoni, bisa mengajar tapi tidak bisa menunaikan apa yang diajarkan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ataitu 'ala sama'i dunya lailata usriya bih. Fara'aitu fiha rijalan tuqta'u alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min nar. Faqultu ya Jibril, ma haula? Qala haula khutaba'u min ummatik." Aku mendatangi langit dunia pada malam Isra. Bagaimana telah kita ketahui, pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bersama malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Dimulai dari melewati langit dunia. Ini lapisan langit paling bawah. Di langit dunia diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para lelaki yang yang lidah-lidah mereka dan mulut-mulut mereka dipotong. Bibir, mulutnya dipotong. Diiris-iris. Tayyib. Na'udzubillahi min dzalik. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah para khatib-khatib dari kalangan umatmu, yang mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal dengannya, mengajari manusia tapi tidak mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini di antara hal yang hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar apa-apa yang kita pelajari, akhwan, kita bisa mengamalkannya, yang kita ucapkan kita bisa menunaikannya. Sebab yang keempat, kesombongan. Kesombongan demikian pula berjalan dengan pongah di muka bumi karena kendaraannya yang mewah atau pakaiannya yang bagus atau karena dia diberi kecantikan atau kegagahan. Ini sebab azab kubur. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalun jummatuh idza khasafa Allahu bih fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan memakai hullah, yaitu pakaian lengkap yang dia berbangga-bangga dengannya. Dia bangga diri dengan pakaian yang indah itu. Hullah itu lengkap, pakaian yang terdiri dari pakaian atas dan pakaian bawah, izar dan komis. Kemudian juga disisir rambutnya bagus. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di dalam perut bumi dan terus menerus dia di dalam perut bumi yatajaljal. Dalam artian bergerak
di dalam perut bumi ikhwan tidak diam, tapi apa? Digoncangkan di dalam bumi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan azab ini terjadi di kuburnya, di alam kuburnya dia diazab. Demikian pula sebab azab kubur adalah ghibah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat mereka ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj, melihat melewati marantu biqaumin lahum azfar min nuhas, melihat kaum yang memiliki apa? Kuku-kuku dari tembaga. Taib yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka. Ketika ditanya man haula ya Jibril, qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini orang-orang yang dulu di dunia suka apa? Makan daging-daging manusia dan menodai kehormatan manusia dengan celaan, dengan ghibah, namimah. Jelas berkaitan dengan ghibah, dosa besar yang juga apa? Azabnya disegerakan di kuburnya. Baik. Dan secara umum akhwan, kemaksiatan dan berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari zikir dan berpaling dari ibadah termasuk di antara sebab umum azab kubur berdasarkan keumuman ayat. Naam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari mengingat Allah, maka baginya penghidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Kemudian setelahnya Allah katakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Para ulama mengambil istinbat berarti ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan sempit di kuburnya dengan mendapatkan azab. Baik. Maka berhati-hati dari kemaksiatan, terlebih lagi yang datang nas tentang hukuman bagi pelakunya di alam kuburnya sebelum alam akhirat. Yang tentunya sebagaimana dipahami oleh Utsman, kalau di alam kubur sudah mendapatkan azab, maka di akhiratnya lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik.